tidak. Insyaallah kami muliakan karena ilmunya, terkhusus kepada orang tua kami yang ada di kampung ini. Insyaallah kami muliakan karena kebijaksanaannya. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ada terputus nikmat dan karunia Allah kepada kita, walaupun kita dalam keadaan bermaksiat dan lalai akan perintah Allah, Allah tak pernah kurangkan sedikit pun karunia nikmat kepada kita. Wajib kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu perbanyaklah kita ini mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Karena yakinlah bahwasanya, sadar kita bahwasanya kita ini tak tunduk, tak taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak lalai kita. Maka dalam satu ketika baginda Rasulullah itu cakap kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana kelak nasib daripada umatku, kata baginda Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah, kata Jibril, umatku ini sangat lalai sekali dia Jibril. Terus Jibril kembali menghadap kepada Allah, sampaikan kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun seluruh umatnya itu semasa hidupnya, seumur hidupnya dia bermaksiat, berdosa, kata Allah, tapi 1 tahun sebelum dia meninggal dia mohon ampun, beristighfar kepadaku, kuampuni dia. Ketika berita itu disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah sampaikan kepada Jibril, ya Jibril, jangan 1 tahun ya Jibril, umatku itu lalai. Ketika dia sudah bermohon ampun, beristighfar kepada Allah, dia akan kembali bermaksiat. Maka kembali lagi Jibril kepada Allah, ya Allah, baginda Rasulullah menyampaikan salam kepada engkau ya Allah. Dia sampaikan bahwasanya umatnya ini lalai sekali. Maka kata Allah, sampaikan kepada Muhammad SAW, kalaupun seumur hidupnya umatnya itu berbuat maksiat, 1 bulan sebelum dia meninggal dia mohon ampun, kuampuni dia. Kembali lagi Jibril kepada Muhammad, baginda Rasulullah disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah, 1 bulan diampuni dosa kita walaupun kita bermaksiat. Tapi kata baginda Rasulullah, jangan 1 bulan ya Jibril, umatku itu lalai. Dijawab lagi oleh Allah, kalau seumur hidupnya dia bermaksiat, 1 hari sebelum dia meninggal dia mohon ampun kepadaku, kuampuni dia. Begitu cintanya Nabi kepada awak nenek kan. Kata baginda Rasulullah, 1 hari sebelum dia meninggal diampuni. Diminta lagi oleh baginda Rasulullah SAW, jangan 1 hari ya Jibril, sampaikan ke Allah, umatku itu lalai. Terakhir Allah jawab, apa kata Allah? Kalau seumur hidupnya umat Allah itu bermaksiat sampai nyawanya di kerongkongan, dia mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, komunitas Muhammad Rizki Riau Kepri, alhamdulillah Allah takdirkan sampai di kampung Penyengat, Pulau Penyengat, pulau tertua termasuk tua di Provinsi Riau. Dan ini salah satu pusat kebudayaan Melayu, pusat ilmu Islam pada dahulunya, karena disinilah terdapatnya seorang pahlawan nasional, Raja Ali Haji, yang sangat populer dengan bukunya Gurindam 12 yang disarah, yang diulang-ulang kajinya oleh budayawan Riau namanya almarhum Bapak Haji Kanas Effendi. Waktu saya kuliah dulu banyak sekali pelajaran daripada Buya. Beliau ini guru, beliau juga seorang raja, Ali Haji Fisabilillah. Dan Pulau Penyengat ini dulu juga sejarahnya yang pernah kami terima adalah pulau hadiah perkawinan yang diberikan oleh Sultan Mahmud Shah kepada anak Raja Ali Haji yang bernama Raja Engku Hamidah. Ya, Raja Engku Putri Hamidah kalau nggak salah ya. Nah, ini tulis situs sejarah di sini, dan kebetulan pahlawan nasional dari Riau itu makamnya ada di Pulau Penyengat. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Ustadz, agak berjalan sedikit ya ke sana. Itu sejarah daripada Pulau Penyengat. Bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat sampai juga kita di Pulau Penyengat yang kita tempuh perjalanannya dengan darat, dengan pesawat, dengan darat, dengan laut. Jadi sempurna perjalanan kita ke Pulau Penyengat. Dan alhamdulillah kita disambut oleh orang-orang tua kita yang ada di Pulau Penyengat ini. Artinya adalah sebuah berkah
yang kita terima. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini tercatat sebagai amal ibadah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari kami dari Korwil Magnet Rezeki Riau, Magnet Rezeki dari Korwil Riau, mungkin ada kiat-kiat apa-apa itu yang dilakukan oleh Magnet Rezeki, akhirnya kami sampai di Pulau Penyengat ini. Kebetulan kami ini diamanahkan di Korwil Riau Kepri. Sebenarnya ini masuk di wilayah kita, tapi belum ada Porda atau koordinator daerah yang di Tanjung Pinang baik pun di Batam. Maka untuk ini mungkin dalam pertemuan yang singkat ini kami pertama mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang ada di sini, ayah, seluruh yang menerima kehadiran kami di sini. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini ini betul-betul terjalin nanti silaturahim ke depan dan tidak ini yang pertama dan terakhir kunjungan kami kemarin, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk ilmu magnet rezekinya mungkin kita serahkan kepada Ibu Ketua Korwil, Ibunda Elvia Susri. Kepada Ibunda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ada di Pulau Penyengat ini yang sudi bersilaturahmi dengan kami. Kami ini dari komunitas Magnet Rezeki. Alhamdulillah memang wilayah kita adalah Riau Kepri dan saat ini memang Kepri belum ada perwakilannya. Jadi ilmu magnet rezeki itu apa Pak? Magnet itu menarik biji-biji besi. Tapi kita sekarang magnet rezeki, kita akan jadi magnet bagi rezeki kita itu sendiri. Bagaimana caranya kita menarik rezeki dengan cara Allah? Balik lagi ke Allah. Jadi harus tahu Pak, bagaimana itu rezeki. Rezeki bukan hanya uang, tapi ketenangan, kesehatan, ilmu itu juga rezeki. Silaturahmi itu juga bagian dari rezeki. Bagaimana itu bisa tertariknya? Nah, itu harus kita tahu Pak. Sebenarnya rezeki kita ini sebanyak seperti air bah. Kita ada di bawah, tenggelam kan Pak? Aturannya tenggelam. Tapi kenapa ada yang tidak dapat? Kenapa masih ada yang galau, mudah gelana? Karena ketika datang rezeki dia pasang perisai Pak. Perisainya bukan 1, 2, 3, 4, 5 tapi banyak, ratusan bahkan ribuan. Apa itu perisai yang menghalangi dari rezeki? Itulah dosa. Coba bayangkan berapa banyak dosa yang sudah kita buat dari akhir bahkan sampai sekarang. Itu ternyata yang menghalangi kita dari rezeki. Jadi di mana rezeki diajarkan bagaimana mengangkatkan rezeki agar rezekinya mengalir lancar. Jadi akhirnya Pak, apa yang terbetik di pikiran bisa kejadian. Seperti dapat surga sebenarnya sebelum surga yang sebenarnya. Kita sebenarnya diciptakan untuk apa Pak? Manusia diciptakan Allah untuk bersenang-senang sebenarnya. Nabi Adam diciptakan sama Allah. Di surga apa yang terbetik di pikiran dapat nasi goreng langsung dapat. Satu kesalahan keluar dari surga. Kita banyak salah mau masuk surga. Kami mimpi tapi insya Allah bisa Pak. Jadi apa ketika inilah salah satunya Pak. Keajaiban itu ada bagi yang percaya. Dalam Al-Quran juga ada keajaiban. Mukjizat, karomah, maunah ada. Nah kita kejarnya maunahnya dulu. Jadi ketika kita LOP kan, jadi bahasa magnet rezeki itu Pak LOP. Ada laptop, ada proyektor, ada layar. Jadi laptop itu adalah otak kita. Proyektor itu adalah pikiran kita yang kita pancarkan. Nah layar itu adalah nasib kita. Ketika kita mau nasib kita berubah, apa kita otak kita? Laptop, berarti otak kita masukkan informasi yang baik-baik ke otak kita. Jadi di sini diajarkan bagaimana kita berpositif thinking, feeling kita positif, motivasi kita positif. Harus tahu juga rezeki ini dititip Pak. Dititipnya di mana? Misal nih monyet dititip rezekinya di pohon pisang, jerapah di pucuk-pucuk daun, ikan di terumbu-terumbu karang. Manusia dititip rezekinya di mana? Kata kita di mana-mana. Kata kita di usaha, di kerja, ternyata tidak Pak. Rezeki kita dititip ternyata di kebahagiaan orang, di kemuliaan orang. Semakin banyak kita membahagiakan orang, memuliakan orang, insya Allah nanti rezekinya datang dari Allah. Bisa jadi dari orang yang kita bahagiakan, muliakan. Ikan ada nggak Pak yang menghancurkan terumbu karangnya? Nggak ada. Yang menghancurkan terumbu karang itu malah manusia. Sementara manusia ada nggak yang menghancurkan terumbu karangnya Pak? Sumber rezekinya. Ada nggak manusia yang menyakiti hati orang lain? Banyak. Nah, coba bayangkan bagaimana rezekinya. Mungkin kita terus
bukan lagi merusak tapi ngebom. Kita bom terus. Nah itu ternyata perisai-perisai yang tanpa kita sadari kita sakiti hati orang, apalagi orang tua, suami, istri, anak. Itu terumbu karang yang terbesar. Sumber rezeki terbesar adalah matahari rezeki itu adalah di situ Pak. Three angel miracle. Jadi suami, istri atau orang tua, anak. Coba ketika rezekinya tidak lancar, tengok aja 3 itu. Perbaiki 3 itu. Bagaimana kita ke orang tua, bagaimana kita ke suami atau istri, bagaimana kita ke anak-anak. Kita ini suka ngatur. Nah, apa-apa harus cepat. Ada yang mau pengatur itu siapa Pak? Kita dulu. Itu mungkin itu aja Pak, sedikit perkenalan. Jadi jurus-jurusnya itu banyak, ada 101 jurus. Ini Magnet Rezeki ini foundernya Ustadz Nasrullah dari Depok. Jadi dia yang mengembangkan, meramu. Ini ilmunya sebenarnya ilmu tasawuf, tapi dikaji dengan begitu sederhana. Jadi bahasanya pun sederhana Pak. Semuanya tuh udah keren sebenarnya. Jadi apapun yang diciptakan Allah udah sempurna. Mau keren aja, tapi kita apa? Kita keluhkan terus. Jadi rezeki ini datang kayak paket Pak. Paket datang, ada bungkusnya nggak Pak? Ada bungkusnya. Orang Tiki, orang JE misal nih Pak, orang bawa paket. Kita bilang, saya nggak mau bungkusnya, saya mau isinya aja langsung. Kira-kira orang yang bawa paketnya mau ngasih nggak Pak? Nggak mau ngasih, pasti dibawa balik kan Pak. SOP-nya harus pakai lengkap. Ternyata malaikat Mikail bawa rezeki dari Allah seperti itu Pak. Pakai paketnya dulu, pakai bungkusnya dulu. Nah, apa itu bungkusnya? Sesuatu yang tidak kita sukai. Ujian, tantangan, cobaan itu adalah bungkusnya. Selama ini kita ditolak bungkusnya dengan apa? Mengeluh. Ketika dikasih ujian, tantangan, cobaan, kita keluh. Ya Allah. Salah satunya nih, ibu misalnya 4 hari hujan, 1 hari panas, jemur, nyuci, jemur. Datang hujan. Apa dibilang Pak? Hujan. Ngeluh lagi, pada hujan itu rezeki kan Pak? Tuh, salah satu itu ternyata perisai kita. Kenapa rezeki nggak datang? Karena kita sering ngeluh, tolak lagi. Nah itulah mungkin di samping jurus-jurusnya itu ada 101 jurus. Tapi ketika kita jalankan hanya beberapa jurus, insya Allah rezeki kita lancar. Ini salah satunya Pak testimoni kami. Ketika kami pergi ke Kuta, itu membahagiakan, memuliakan anak yatim Pak. Kutanya di Pelelawan, Kuala Terusan namanya Pak, tapi dipanggilnya Kuta. Terus apa kami bilang? Mudah-mudahan ini KW, Kuta KW katakan. Alhamdulillah beberapa bulan, enggak satu bulan ya Bu ya. Langsung kami ke Kuta Bali. Alhamdulillah. Bersama nih Pak, sama-sama Magnet Rezeki. Kita juga silaturahmi di sana. Jadi ada kajian juga di musola, ada juga di Bali juga di musola. Alhamdulillah. Majelis-majelis taklimnya. Alhamdulillah dihadiri kalau di Lombok kemarin 100 orang mendapat. Kalau di Bali ada 150 orang. Begitulah cara kita membahagiakan. Jadi intinya bagaimana orang bisa mendapatkan rezeki gitu Pak. Jadi yang penting tuh nggak kita lagi sebenarnya. Kebanyakan kita yang mau suksesnya Pak, yang mau kaya kita, yang mau sehat kita, orang lain biar aja. Nah keajaiban itu datang ketika kita sudah peduli keajaiban orang lain. Nah, mungkin itu aja perkenalan singkatnya Pak. Itulah cara bagaimana rezeki itu bisa mengalir. Salah satunya ya minta ampun lagi, berserah ke Allah lagi, perbanyak istighfar lagi. Karena dosa-dosa kita juga banyak udah sebelum. Mungkin itu aja Pak. Oh ya perkenalkan, saya Elvia Sustri Pak. Alhamdulillah sekarang diamanahi ketua Korwil. Sebenarnya Pak, saya ini nggak tahu apa-apa, tapi didatangkan sama orang-orang yang dahsyat nih Pak, yang membersamai, yang paham organisasi, yang mau bergerak nih. Salah satunya nih Peta, ini Tolida kami nih Pak. Nah, ini komplek nih, komplit, sepaket. Nah, didatangkan lagi apa Pak? Ini Ibu Ketua Zikir. Alhamdulillah. Nah, ini juga membersamai semua. Lengkap Pak. Didatangkan para ustadz. Ini satu apa juga ustadz tuh, Uwan. Jadi di sana ada Uwas. Ah, di sini juga ada Uwan. Ada Ucai. Nah, itu pembina kita Pak. Alhamdulillah. Jadi di sini kita memang di organisasi ini suami istri kebanyakan Pak. Jadi ketika istrinya berangkat, suaminya ikut. Atau suaminya ikut, suaminya istrinya pun ikut. Alhamdulillah.
19 Maret. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ini salah satu. Jadi ini aja udah seru luar biasa rezekinya. Kebersamaan ini nggak ternilai dengan uang. Nggak bisa dinilai dengan uang. Alhamdulillah uangnya dari mana nggak tahu kami Pak. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Nah di sini memang yakin kita ke Allah. Mungkin itu aja Pak ya. Kenalan singkat kami. Alhamdulillah terima kasih banyak. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberkahi, kasih rezeki yang berlimpah penuh berkah selalu. Sudah diwabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perkenalan singkat dari Ketua Korwil Mahna Rezeki Provinsi Riau. Kulit luarnya aja sedikit. Apa itu Mahna Rezeki itu? Mahna Rezeki itu menarik rezeki dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kenapa rezeki kita selama ini tak lancar? Kenapa kehidupan kita selama ini tak mudah? Kenapa ujian dari keluarga kita dipicu oleh Allah? Karena semua yang mengundang tidak baik ke keluarga kita itu adalah diri kita. Mana dia? Yang pertama di dalam surah Yasin ayat 19, Allah katakan Allah tak akan berikan ujian musibah malapetaka kepada diri kalian kecuali kalian bermaksiat yang luar biasa kepada Allah. Yang kedua, apa yang mengundang datangnya ketidakbaikan ke dalam kehidupan kita? Surat Al-Qasas ayat 59 Allah jelaskan, aku tak akan turunkan ujian musibah malapetaka kepada kalian manusia kecuali kalian telah berbuat zalim. Terlalu kalian berbuat zalim kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ilmu Mahna Rezeki itu sebenarnya diajarkan bagaimana caranya mengangkat dosa itu. Awak sadar dari akil balik awak nila banyak dosa. Setiap simpang menceritakan orang, tiap di kedai menceritakan orang, membusukkan orang, memfitnahkan orang. Kita mau hidup bahagia, mau hidup sehat, mau rezeki lancar, tak nyambung karena terlalu banyak perisai tameng yang kita buat. Maka di dalam ilmu Mahna Rezeki itu diajarkan caranya apa yang harus kita perbanyak. Maka jangan pernah tinggalkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Dimanapun duduk, dimanapun berdiri, apapun pekerjaan. Karena kata baginda Rasulullah SAW, apapun jenis penyakit yang datang kepada dirimu, baik itu penyakit fisik, jantung, paru-paru, apakah lagi penyakit rohani, insya Allah pasti ada obatnya. Obat yang paling ampuh, obat yang paling mujarab untuk menghapus dosa maksiat kalian adalah kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Karena urusan kita dengan Allah Ta'ala, urusan rezeki dengan Allah, urusan kemudahan dengan Allah, urusan apapun di muka bumi ini, nahnu bitahir wallahu bitakdir. Kita ini hanya bisa berencana, kita hanya bisa membentuk, kita akan buat ini, tapi keputusannya tetap Allah Ta'ala. Nahnu bitahir wallahu bitakdir. Tak ada kita ternyata manusia ini yang hebat. Semuanya boleh balik kota Tanjung Pinang Penyengat, Tanjung Pinang Penyengat, tiba-tiba datang kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat maut itu dekat dengan awak. Pulau Penyengat, Batam urusan duit, urusan pipih, tahu-tahu meninggal, masuk ke dalam liang lahat. Dan ternyata tak ada orang yang anti liang lahat nih. Mau ilmunya tinggi, mau hartanya banyak, kedudukannya tinggi. Nah ada malaikat maut tak takut ternyata. Ya tahu? Kalau berbicara kaya, siapa yang kaya? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang Karim, namanya Korun. Dan sampai akhir zaman tak ada orang yang akan sekaya Korun. Itu Allah yang cakap di dalam surah Al-Qasas 78 sampai 83. Itu bangga awak dengan kekayaan awak. Bangga. Korun tak ada lawannya kata Allah, tapi di ujung kehidupannya laknatullah alaih, kulaknat dia kata Allah. Kalau ada yang berbicara karena pangkat dia bisa sombong, dengan jabatan dia bisa sombong, tak ada pula di muka bumi ini yang berpangkat dan tinggi pangkat kekuasaannya seperti Fir'aun. Tak ada. Tapi ujung akhir ayatnya laknatullah alaih. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 39 Allah jelaskan. Di akhir ayat ternyata pangkat jabatan tak ada sombong. Awak punya ilmu sombong, aku tak bisa ilmu sombong kan? Allah gambarkan pula di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 174 sampai 177.
Di zaman Nabi Musa ada seorang manusia namanya Bal'am bin Ba'urah. Wali Allah, doanya makbul. Doanya ketika dia minta ke Allah langsung kontan diberikan oleh Allah. Tapi ketika dia disuruh oleh Nabi Musa ke kota Maidan untuk berdakwah syiar, berantas maksiat, sampai di kota Maidan terlena dia. Diumpan dengan wanita, diumpan dengan harta, diumpan dengan kekuasaan, melawan dia kepada Allah. Ujung daripada kehidupannya laknatullah alaih Bal'am bin Ba'urah. Terkenal sekali. Allah ceritakan jelas di dalam Al-Quranul Karim. Maka ilmu tak bisa dijadikan sandaran untuk kesombongan dan keangkuhan. Sadarlah bahwa suatu saat kita memang akan kembali kepada Allah. Sampai kapan kalian ini berleha-leha? Sampai kapan kalian ini terlena untuk urusan dunia yang tak ada ujungnya, kata Allah? Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai jasad, sampai mayat kalian ditandu menuju liang lahat. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, apapun yang kalian buat di muka bumi pasti akan hadir ke liang lahat. Ini hati-hati kita. Maka ketika kita mau ajaib, ketika kita mau datang kemudahan kepada kita, tak ada cara lain selain kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu zat yang baik, Allah itu hanya mau yang baik-baik. Konsentrasi saja maksiat dan dosa yang selama ini sudah kita tumpuk. Mulai-mulai kita hitung di rumah masing-masing, apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihitung-hitung mana sholat fardu yang sudah tinggalkan dari akhir balik, hitung. Karena sholat ini tak bisa nego dengan Allah, wajib sekali. Nah, maka itulah kesimpulan akhir pertemuan kita yang singkat ini. Kesimpulan kecilnya saja, kalau nanti mau bertanya tentang bagaimana cara menggunakan ilmu magnet rezeki itu, mungkin bisa langsung komunikasi nanti dengan ketua kami kita. Itu aja dari kami pada ayah yang hadir. Mungkin kami yang hadir kemari ingin mendengar sedikit bagaimana sejarah dan kisah Pulau Penyengat ini, karena di sini banyak sekali makam raja-raja dan pahlawan nasional yang ada sini. Mungkin ada ayah yang hadir di sini yang bisa menceritakan agar menjadi oleh-oleh pula untuk kami pulang sedikit ke Pekanbaru. Ini agak panjang nih ya perjalanannya. Nah, kan gitu dah. Nah, kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah jadi juga. Nah, saya rasa itu aja. Saya banyak mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang dia bertanya, kenapa diberi nama dengan Pulau Penyengat? Sebelumnya itu pulau ini dikenal oleh pedagang-pedagang atau pulau-pulau di Selatan, pulau air tawar. Karena apa? Karena sejak mereka melintas ke sini untuk mengisi kebutuhan mereka, mereka tidak jauh-jauh, hanya sekitar 50 meter di pantai, menggali sumur itu mungkin lebih kurang 2 atau 3 meter sudah dapat ditemukan air tawar dan tidak payah. Itu dibuat sampai sekarang. Jadi pada satu waktu, pada satu ketika, entah apa yang diperbuat oleh teman-teman yang begitu para pedagang atau pulau-pulau itu yang sedang singgah di pulau itu. Apakah mungkin ada perbuatan yang tidak baik atau ada tutur kata yang tidak baik, sehingga mereka itu diserang oleh binatang-binatang yang sangat terutama tawon dan lebah. Dan itulah awal kisahnya untuk mengingatkan kepada teman-teman mereka yang itu diberi namalah itu nama Pulau Penyengat. Dan kalau dari pihak Belanda sendiri, pulau ini dikenal dengan nama Pulau Mars. Pulau Mars. Kemudian tentang masjid kita ini yang kita duduk di sini, ini adalah Masjid Raya Sultan Riau, Masjid Raya Sultan. Ini masjid dahulunya dibangun oleh Sultan, tapi tidak. Kemudian pada tahun 1832 oleh Raja Abdul Rahman Riau itu yang diperkuat ke-7, cucu daripada Raja Haji merenovasi total, sehingga yang inilah bentuk masjid yang kita lihat sekarang. Dan keunikan dari masjid ini salah satunya adalah dibangun tanpa pakai semen, dan sebagai penggantinya itu adalah pundi telur yang dicampur dengan pasir, kapur, dan tanah. Kemudian dari detail-detail
bangunan ini mempunyai sedikit istilah falsafah atau makna. Seperti nanti kalau kita di dalam itu, ruangan itu ada terbagi dari 5 ruangan sampai ke 5. Itu menandakan daripada 5 waktu dan rukun Islam. Dan tingkap atau jendelanya itu terdiri dari 6 buah, memaknai itu rukun Islam. Dan kubah itu ada 13, berarti rukun sholat. Kemudian ditambah dengan 4 menara, berarti 17, menandakan 17 rakaat. Dan pintu ini adalah pintu untuk kita masuk sebagai apa di dalam Al-Quran itu umul kita Al-Fatihah 17 dan pintu itu juga pintu masjid itu. Jadi itulah sedikit tentang keluarga dan sekitar bagaimana telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Ustaz itu sudah sering mungkin ke sini ya. Kan Pulau Penyengat ini adalah mahar daripada Sultan Hamid kepada Raja Hamidah. Raja Hamidah itu adalah anak daripada Raja Hamidah. Itu Al-Quran yang di dalam. Itu Al-Quran itu tulisan tangan ditulis oleh Abdurrahman Istanbul, seorang ulama dari Pulau Penyengat ini yang dikirim oleh kerajaan pada waktu itu sekolah Mesir. Kemudian setelah pulang dari sana, beliau istilahnya menjadi guru agama di sini dan ada waktu senggang beliau menulis. Jadi Al-Quran itu diselesaikan pada tahun 1800. Dan sebenarnya di dalam masjid ini ada 2 masalah. Mushaf itu Al-Quran itu. Yang satu ditulis oleh ditulis tahun 17. Cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Barang siapa hianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Cari olehmu akan kawan, pilihlah orang yang setia kawan kepada